Bahkan ketika SMP saya membayar itu hasil dari buat batu bata di tempat tetangga gitu. Nanti ketika mau bayar, store catatan, Pak mau ambil gaji ya, istilahnya seperti itu kan, buat bayar sekolah gitu. Ya sempat putus sekolah, nggak SMA. Jadi nggak SMA. Saya tahunya nggak SMA itu ya udah lama nikah, Mas. Ketika saya menikah dengan sama-sama sekolah, itu memang pesimis, orang tua itu pesimis. Nanti dikasih makan apa kayak gitu. Kita ada filosofi lain, usaha kecil atau orang yang kecil tapi dampaknya besar-besar. Itu aja keywordnya kalau dalam hidup saya itu. Bukan jadi anak siapa-siapa, tapi dari orang yang nggak dianggap, tapi bisa menjadi dampak yang luas. Tapi dari awal usaha kita nggak pernah pakai banner, Mas, dan selalu di gang. Kontrakan saya kan di gang masuk, gitu. Jadi nggak pernah, emang optimasinya di sosmed. Salah satu modal kita adalah kepercayaan. Itu juga pertamanya dapat ini, Mas, haters juga. Kok bawa-bawa S2 terus kan gitu kan. Padahal saya itu cuma pengen ya kayak orang misal bapak-bapak daily life bapak-bapak 30 tahun gitu ya. Terus saya ngambil hooknya kan pengennya daily life pasangan yang ngambil S2 tapi tidak kerja kantoran. Karena kan kebanyakan biasanya itu kan kalau kuliah tinggi itu pasti kerjanya kantoran. Kalau nggak gitu jadi ASN dan lain sebagainya. Sebenarnya cuma itu. Baik, nama saya Anwar Fuadi dan istri saya Fitria Nuriani. Lokasi tinggal di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gundeng, Kabupaten Tulungagung. Usaha jasa bordir komputer dan konveksi. Kalau saya produksi, kalau istri manajemen dan marketing. Sosmed marketing aja, Mas. Sama manajemen yang lain. Sama bisik-bisikin nanti ini seharusnya gini, Mas. Ini seharusnya gini gitu. Sama manage keuangan. Karena kita itu kan ini, kalau keluar gitu ngobrol gitu kayak gali potensi sendiri-sendiri. Mas sampai itu kan extrovert ya, bagusnya sampai itu di depan ketemu orang. Lah saya kan introvert ya, Mas ya. Kalau ketemu orang itu, apalagi orang baru itu kan susah untuk cepat deket atau akrab gitu ya, grabek gitu kan enggak. Jadi frontlinernya Mas. Terus nanti yang mungkin balas chat itu saya. Jadi kita bagi tugas, menggali kelebihan masing-masing. Sadarlah atas kemampuan, dan terus kemudian kelemahan masing-masing. Bagi tugas gitu. Ceritanya itu agak flashback jauh. Saya dulu lepas SMP itu keluar pulau, ikut mbak kakak saya yang ada di luar pulau. Di situ saya belajar bekerja. Namun sebelum saya itu menemukan tempat, dulu itu pabrik konveksi besar itu garment lah. Pengalaman untuk bordir itu di situ. Lepas SMP saya ke sana. Ya sempat putus sekolah, nggak SMA. Jadi nggak SMA. Saya tahunya nggak SMA itu ya udah lama nikah, Mas. Pakai C. Saya dulu kan mau di kontrak tetap gitu kan, setelah mempunyai kualifikasi yang oke lah menurut perusahaan gitu kan, saya menolak. Otak saya itu di rumah, nggak di sana sudah. Saya nggak mau gitu. Pulang, target saya itu untuk mengembangkan skill dan kemudian menyambung pendidikan. Nah setelah pulang dari sana, saya mencari pekerjaan yang ada di Tulungagung, terus dapat. Akhirnya saya mencari lembaga untuk saya melanjutkan tingkat SMA lah. Setelah mendapatkan ijazah, saya daftar di perguruan tinggi yang ada di Tulungagung. Awalnya Mas Anwar kan kerja di bordir juga. Terus saya juga ngidem, kenapa kita nggak linear kan, Mas? Istilah pendidikannya kan gitu. Kita bikin usaha yang linear, yang sampai itu sudah punya skillnya gitu. Jadi nggak mencari-cari lagi. Terus akhirnya saya bikin sosmednya. Jadi awalnya nggak ada mesin sama sekali, sosmednya yang ada. Setelah sosmed kita bikin ke Maps-nya 2016-an. Selain bordir, kita di hijab waktu 2016 itu. Hijabnya bikin sendiri. Jadi kalau hijab itu, kita tuh modalnya cuma 45.000. Kita beli kain 45.000 dapat 1 kilo. Terus karena Mbak bisa jahit, itu kita jahitkan ke Mbak. Kita bikin pola, kita jahitkan. Yang bikin pola Mas, nggak bisa bikin tuh belajar bikin pola. Weh, bisa disampaikan lah Mas gitu. Terus akhirnya dijahitkan ke Mbak, terus saya tawarkan. Jadi tawarkan ke biasa manual gitu Mas, nggak ke sosmed nggak. Terus alhamdulillah ada yang pesen langsung buat seragaman 45 pieces. Dari uang 45 itu muter sampai sekarang Mas. Kalau saya itu diasuh dari keluarga, memang serba terbatas lah. Istilahnya teman-teman saya itu sudah merasakan apa, saya itu masih jauh dari ada
merasakan kayak gitu. Sehingga saya itu harus berpikir kreatif. Setelah saya sadar bahwasannya pendidikan atau taruhlah kalau di SD atau SMP itu harus juara. Itu ternyata menurut saya itu tidak menjamin kesuksesan seseorang di masa depan. Saya dulu mohon maaf cerita terkait sama peringkat lah atau juara. SD itu sering juara 1. Tapi ketika juara 1 itu tidak ada apresiasi dari orang tua. Sementara teman-teman saya misalnya peringkat 2, 3, 4 itu dirayakan kemana-mana. Tapi saya nggak ada perbedaan. Iya, tetap aktivitas bantu. Dulu itu bantu ibu bikin batu bata kayak gitu. Aktivitas seperti itu kalau dulu. Berhubung di sini kan juga banyak membuat batu bata. Bahkan ketika SMP saya membayar itu hasil dari buat batu bata di tempat tetangga gitu. Nanti ketika mau bayar store catatan, Pak mau ambil gaji ya istilahnya seperti itu kan buat bayar sekolah gitu. Menurut saya itu memang pendidikan itu sesuatu yang bisa membuka cakrawala kita di masa depan. Soalnya kita nggak tahu nanti jalan seperti apa di masa depan. Dan ternyata ketika istilahnya teman-teman itu waktu itu leha-leha, saya alhamdulillah disibukkan untuk terus menambah terkait wawasan, keterampilan hidup dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika menginjak dewasa, saya merasakan itu. Dari uang yang kita punya, Mas, tentunya orang yang tidak mempunyai privilege apapun itu kan memang susah dan sangat-sangat susah. Kita merasakan di situ dan akhirnya kita mendapatkan kepercayaan, Mas, kepercayaan ada teman gitu kan yang punya akses pendanaan yang enak lah gitu kan. Menurut kita itu juga masuk akal untuk dipertimbangkan. Akhirnya kita mengambil kesempatan itu. Kalau dibilang memang nggak punya apa-apa, ibaratnya ketika kita itu biasa bekerja di tempat lain, terus kemudian konsentrasi, melakukan usaha, itu kan butuh perhitungan, pertimbangan yang sangat-sangat matang. Dan itu istilahnya kita itu ketika dihadapkan posisi itu kan kita galau juga. Ternyata alhamdulillah ada jawaban, ada teman istilahnya jaringan lah yang bisa membantu. Terus kemudian kita membeli alat produksi pertama, itu yang kita gunakan. Dulunya kan kita nggak punya mesin produksi sendiri, kita masih nebeng. Seperti yang dikatakan istri tadi, kita mempunyai ujung tombak saja, sosmed. Itu aja. Orang-orang itu datang hubungi melalui sosmed, tetapi kan kita nggak punya, cuma nebeng teman, nggak orang gitu kan, belum bisa optimal. Terus kemudian kita juga harus berpikir, soalnya demand semakin tinggi kayak gitu kan, masa terus seperti ini gitu kan. Itu yang membuat kita itu bergerak, yakin harus mengambil kesempatan itu, mengambil mesin. Jadi kita sosmednya saya itu sendiri-sendiri, pribadi sendiri, untuk usaha sendiri. Jadi tidak dicampur gitu, Mas. Ya kekuatan dari sosial media seperti itu, Mas. Dan ternyata ketika kita itu membangun atau memasukkan data di sosial media, maps dan lain sebagainya, membantu orang-orang, khususnya yang memang membutuhkan jasa kita, mencari. Kita mungkin nggak pakai misalnya Anwar Bordir, enggak. Bordir komputer atau Tulungagung seperti itu. Menurut kami setelah kita itu juga pernah belajar terkait sama sosial media, kata kunci itu ternyata penting. Apa yang dipikirkan orang terus kemudian diketik di HP orang tersebut, nah kita hadir dan menjadi solusi seperti itu. Sebenarnya awalnya dulu tuh kan saya tuh kan senang nulis. Awalnya itu brandingnya penulis buku biasa. Terus setelah itu saya ke self development. Setelah ke self development terus ini apa ya? Self development tuh kayaknya saya berhasil dapat 10K kalau nggak 12K organik. Terus akhirnya ini buat apa ya, Mas? Terus Mas bilang buat usaha aja. Akhirnya saya bikin nyerempet-nyerempet dulu ke usaha. Terus boomingnya itu ketika saya bahas pendidikan. Jadi pendidikan tinggi tapi milihnya nggak kerja kantoran. Akhirnya itu booming, dapat lagi sampai akhirnya 25K itu secara organik. Dan ada beberapa juga viewsnya sampai 2 juta, 1 juta. Cuman enggak saya taruh di pin karena memang kan saya nggak fokus untuk ngajarin orang jadi content creator kan. Saya cuman sharing daily life aja. Itu juga pertamanya dapat ini, Mas, haters juga. Kok bawa-bawa S2 terus kan gitu kan. Padahal saya itu cuma pengen ya kayak orang misal bapak-bapak daily life bapak-bapak 30 tahun gitu ya. Terus saya ngambil hooknya kan pengennya daily life pasangan yang ngambil S2 tapi tidak kerja kantoran. Karena kan kebanyakan biasanya itu kan kalau kuliah tinggi itu pasti kerjanya kantoran. Kalau nggak gitu jadi ASN dan lain sebagainya. Sebenarnya cuma itu. Tapi ternyata banyak yang berterima kasih. Mbak terima kasih udah bikin kayak gini. Saya jadi nggak insecure lagi loh. Punya pendidikan tapi tidak kerja sesuai pendidikannya gitu.
Iya, sedang menempuh. Kurang 1 semester. Enggak, saya sudah selesai dari 2017. 2017 selesai. Dulu terus, membiayai Mas. Makanya kita nggak bareng. Nggak bareng S2. Saya memang memutuskan untuk bikin pondasi usaha. Istilah kita jeda dulu untuk mengembangkan usaha biar mantap, biar ini istri duluan, terus setelah landing saya berangkat kayak gitu. Dulu biayain Mbak Fitri dari mana? Dari usaha? Belum. Hijab Mas. Hijab. Terus selain itu saya masih bekerja di tempat orang. Mungkin kalau saya itu nggak sadar bahwasanya pentingnya usaha untuk masa depan itu, mungkin saya pilih jalan nyaman. Jadi karyawan, kayak gitu aja udah selesai. Itu kan nggak mikir apa-apa. Dan ternyata semakin sadar bahwasanya nanti harus, dulu ada perjanjian ketika nikah, harus membiayai hidup orang tua atau mertua gitu kan. Kalau cuma dari kerja di tempat karyawan kita, mohon maaf, nanti yang lain dari mana kayak gitu kan. Ketika sadar ya udah 100% yakin untuk mengembangkan usaha sendiri. Menurut saya terkait sama pendidikan itu bukan linear dengan pekerjaan sebenarnya. Kalau menurut saya pekerjaan itu skill yang kita gunakan, skill yang kita punyai, terus kemudian istilahnya dijalankan setiap hari, itu sudah namanya pekerjaan. Keahlian lah istilahnya, dan keahlian itu bisa untuk kita hidup. Berbeda lagi pendekatan pendidikan. Menurut saya pendidikan itu ya untuk basic kita untuk memandang sesuatu kayak gitu kan. Tentunya memang berbeda. Teman-teman yang latar belakang pendidikan misalnya strata apa sama strata apa kan memang berbeda di situ. Mungkin kalau dilihat orang pendidikan, ilmu pendidikan atau sarjana pendidikan kok nggak jadi apa-apa. Banyak yang seperti itu, dan bahkan kita itu membuat konten yang istilahnya mengusung tema menjadi lulusan, tapi nggak di dunia kerja atau di dunia pendidikan seperti itu. Dan ternyata tujuannya nggak itu juga. Kalau dibilang persentase dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu kan sangat-sangat terbatas. Sementara yang dibutuhkan orang itu lapangan pekerjaan kayak gitu kan. Nah, kita terinspirasi dari situ. Ngapain nggak create pekerjaan untuk orang lain? Sementara seperti lembaga atau tempat-tempat pekerjaan itu kan juga terbatas. Jadi karena saya bertanggung jawab di manajemen, termasuk manajemen produksi, manajemen kualitas, manajemen psikologi karyawan dan customer. Jadi saya menganggap pendidikan itu emang penting. Kalau mungkin orang mikirnya itu usaha kok dadak kuliah tinggi-tinggi ngapain gitu. Tapi bagi saya justru dari kuliah yang tinggi atau pendidikan yang tinggi itu tadi bisa menghandle yang kita punya dan tetap langgeng gitu Mas. Mau meminimalisir masalah, terutama karyawan. Biasanya kan kalau karyawan kan ini ya banyak gap atau apa atau kemampuan yang lainnya gitu. Kita memang mengalir dalam artiku kita ada filosofi bisnis tersendiri. Ada target, tapi kita nggak cepet-cepet gitu, nggak mau prematur kita itu. Usaha nggak mau prematur. Ada kan orang cepet, boom, terus habis itu nggak ada. Kita kan hidup, insya Allah kan ada waktu yang dijangkau gitu kan. Berapa lama nggak tahu juga kan. Ibaratnya kita usaha itu, napasnya itu harus stabil gitu. Nah, filosofi kita seperti itu, nggak mau langsung meledak terus itu habis itu nanti nggak ada, ya naudzubillah seperti itu. Makanya filosofi itu kami gunakan. Kita usaha menghidupi teman-teman dan juga teman yang lain. Ibaratnya kita penuh, yang lain tetap bisa hidup. Misalnya bulan ini masih close order, bisa ke tempat lain dulu. Mungkin bagi orang itu sirian, ibadahnya orang Jawa seperti itu. Tapi kita enggak. Kita pengen kan teman-teman yang lain yang bekerja atau usaha yang sama kan dia pengen hidup juga. Kayak gitu kan. Kita pegang prinsip itu. Bahkan ada yang dulu ngerjakan di sini, sekarang udah punya mesin sendiri. Belajar dari kita juga ada beberapa Mas. Ya, biasa seperti itu. Ada 3 atau 4 yang sudah beli mesin sendiri juga. Pertama klien dan sekarang mereka buka sendiri. Belajar terus buka. Usahanya Mas, pendapatannya berapa Mas kalau di total? Total, ya alhamdulillah 3 digit sudah. Dari 45.000 itu. Iya omset 3 digit. Aman. Mau cari laptop yang cocok buat kamu para pekerja keras, pelaku usaha dan UMKM? Sini, aku tunjukin laptop yang tahan banting dan anti drama. Hari ini aku sedang berada di acara launching Asus Expert Series. Suasananya penuh antusiasme. Deretan booth sudah siap menampilkan beragam keunggulan dan durability dari lini Asus Expert Series.
Engsel Ergolift pada Asus Expert Series bisa dibuka hingga 180 derajat. Potnya pun dirancang kuat dengan rangka logam yang diperkuat. Bahkan bisa menahan beban hingga 8 kilo. Jadi kalau kalian mau angkat dumbbell pakai laptop bisa juga itu. 8 kilo angkat itu. Keyboard laptop ini tahan tumpahan hingga 405 cc air. Cukup dilap, laptop tetap berfungsi normal. Layar Asus Expert Series juga istimewa, mampu bertahan dari tekanan hingga 28 kilo. Bagian bodinya diuji mampu menahan tekanan sampai 50 kilo lebih. Semua keunggulan ini makin lengkap dengan sertifikasi military grade. Dari suhu ekstrim, kelembapan, getaran, hingga debu, laptop ini lolos semua uji ketahanan. Asus Expert Series cocok buat kamu yang lagi nyari laptop yang tahan banting dan anti drama. Pengen? Langsung aja kunjungi Asus Online Store atau Asus Store yang ada di kotamu. Untuk promo menariknya, cek akun Instagram @AsusID. Asus Expert Series, trusted by IT experts, built for worry-free business. Kita cinlok, maksudnya di kampus, salah satu kampus Tulungagung. Satu kelas malah. Satu kelas, tapi beda geng, nggak kenal sebenarnya. Kan satu kelas itu kan banyak, ada 50 orang ya pas itu ya. Iya. Terus geng saya sama dia itu beda. Terus semester 4, tiba-tiba ngomong kalau SMS gitu. Dulu SMS ya, belum ada WhatsApp. Nah, SMS ngomong kalau mau deket. Tak kira itu mau pacaran. Terus aku bilang gini, Mas ngapunten lak pacaran kula mboten saged ngoten. Lak jenengan mau serius ke rumah saja, nanti ngomong ke orang tua. Ternyata memang serius dan datang ke Ponorogo. Awal-awal gitu kan kita itu pengen kenal gitu kan, mungkin nggak lama sih. Ada niatan pengen nikah, terus target sudah terkunci gitu kan. Terus dibilangin seperti itu, selang beberapa minggu atau 1 bulan lah. Terus saya waktu itu jam kosong kuliah, berhubung dikasih info ada jam kosong, saya langsung ke sana, ke Ponorogo, berbekal map gitu. Nyasar juga, saya nggak tahu entah nanti diterima atau enggak. Yang penting ke sana gitu. Terus saya tanya, Bu, kira-kira Fitri boleh saya nikahi? Ya gitu. Boleh, asal nanti tinggal di sana. Terus kemudian orang tua diopeni lah gitu. Terus akhirnya boleh, jelang berapa bulan kita nikah. Dan waktu khitbah, waktu itu bapak sama ibu kan di luar pulau sama kakak gitu kan. Terus mbak yang ada di rumah itu kan. Waktu itu kita UTS, ujian tengah semester ya. Khitbahnya nggak ada. Kita nggak ikut khitbah, nggak ikut lamaran. Yes, pokoknya mbak-mbak lah yang kesana itu. Berhubung saya itu 4 bersaudara, saya cowok sendiri terakhir. Mungkin kalau ditanya duwe apa atau punya apa, anak sekolah punya apa itu kan, ya nggak punya apa-apa gitu. Cuman kita udah kerja. Udah kerja. Udah kerja dulu itu, kita kerja sama dengan sekolah. Kita bekerja bisa sekolah atau bisa kuliah seperti itu. Kalau dulu itu double sih sebenarnya. Kita juga produksi konveksi ikut orang dan memegang di salah satu media radio di Tulungagung juga. Saya salah satu orang yang pertama kali istilahnya babat lah buat radio tersebut. Mulai semester 1 kita start untuk perizinan dan sampai tembus ke perizinan nasional, radio nasional. Belajar dari mulai teknis elektronik, kemudian produksi, siaran, dan juga biasanya itu live. Live ada acara, live. Sebenarnya untuk dia di Tulungagung itu ada alasannya. Dulu selepas lulus di pondok itu ada pengabdian wajib keluar kota. Istri dapatnya di Tulungagung. Terus habis itu lanjut kuliah. Nah, satu kampus kebetulan. Sebenarnya pertama lihat Mas Anwar itu cuman, oh ini orangnya baik gitu aja. Setelah itu kan ada syarat. Saya punya 2 syarat karena saya kan anak tunggal. Saya punya syarat, salah satunya itu mau nggak Mas ngopeni orang tuaku gitu. Entah nanti mau di sana apa enggak, mau nggak ngopeni. Terus mau, akhirnya kalau sampai serius ke rumah aja gitu. Nggak ada yang spesifik khusus gimana karena memang nggak kenal. Kayaknya dulu pertama kali PDKT itu nanyain gimana caranya nulis font Arab ya di komputer, di Word itu. Terus ini ngapain nanyain gitu. Lama-lama ternyata, oh saya pengen sama sampean gitu. Ini
konsepnya pacaran apa gimana. Terus kersane ngalah ya kalau bahasanya orang Jawa itu kok dibolehin. Padahal masih sekolah, masih kuliah, sama bapak sama ibu dibolehin. Terus bapak sama ibu kan mendukung kita juga Mas, makanya boleh di sini. Yang penting ngopeni di sana. Kemarin juga sakit pas beliau operasi barengan berdua 1 bulan 2 orang itu Kita di sana kita semua. full di sana. Gitu. Pas saya nikah, kita start dari nol, seperti kita ngisi bensin di pom gitu kan. Kita memang nggak punya apa-apa gitu kan. Mungkin kalau kerjaan dibilang dapatnya berapa ya tahu sendiri kan. Kalau pengabdian itu kan dari situ kita memulai belajar memanage apa yang kita miliki itu disatukan, terus nanti dibagi untuk kehidupan. Nah, waktu itu kita masih ngekos. Seminggu selepas kita nikah, itu langsung nggak di rumah orang tua. Langsung cari kos-kosan. Tujuannya ya kita biar merdeka dalam arti kita bisa belajar untuk memanage keluarga kita dari nol, tanpa ada intervensi dari manapun. Ketika saya menikah dengan sama-sama sekolah, itu memang pesimis, orang tua itu pesimis. Nanti dikasih makan apa kayak gitu. Sementara alhamdulillah berbekal dengan pengalaman pernah keluar pulau kayak gitu kan, kita kan tahu yang namanya survive, harus hidup itu dengan berbagai cara seperti apa saja. Dengan kita menambah relasi dan lain sebagainya, kesempatan datang. Nggak tahu, pokoknya datang, ada kesempatan datang diambil gitu aja. Alhamdulillah bisa berjalan dan istri bisa merasakan apa yang kita perjuangkan bareng-bareng. Alhamdulillah kita rasakan, tentunya juga melalui proses-proses yang bisa dikatakan ya berdarah-darah juga. Dalam arti kita harus memanage pendidikan juga. Kita kan masih sekolah, kuliah, harus kerja, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lain juga yang harus kita jalankan. Tentunya itu kan membutuhkan operasional juga yang tidak sedikit. Dari pendapatan dari kerja kita yang dulu itu kan belumlah untuk dikatakan cukup untuk tinggal tidak di rumah. Kalau digabungin 1 juta mungkin. 1 juta ada apa enggak kayak gitu? Iya. cukup Mbak. Karena itu kita belajar usaha. Iya. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Usaha apa pertama? Nugget homemade. Jadi buat nugget itu awalnya juga nggak ada blender, jadi dicacah. Manual. Kita cacah manual, terus ya kayak selayaknya bikin nugget homemade itu yang ayam sama sayur, tapi kita keunggulannya itu ada sayurnya gitu waktu itu. Terus habis itu postingnya di Facebook ya, di Facebook sama di WhatsApp sudah ada. Sudah. Terus akhirnya ada yang pesen. Dari situ kita punya pendapatan lebih untuk bisa kuliah berdua, buat KKN, buat PPL, sama buat hidup. Dari gajinya Mas yang 800 ribuan tuh kontrakan itu 400 Mas. Karena emang kan pokoknya dekat sama tempat kerja saya. Jadi agak kota, otomatis mahal. Dan itu kita minta diskon ke pemilik. Jadi aslinya 450, terus dapat diskon 50 ribu. Tahun berapa? 2014an ya. Mungkin 2 tahunan Mas. Yang ngerjain kan saya sendiri. Orderan banyak, kayaknya sampai ke Diri ya Mas. Kita nganter itu sampai ke Diri juga, DO itu. Terus karena yang ngerjain saya sendiri, kan keuntungannya untuk kuliah, nggak mungkin untuk nge-hire orang kan. Akhirnya saya panas, seminggu sembuh. Seminggu panas, seminggu sembuh. Akhirnya sama Mas, wes leren dek gitu. Cari yang lain gitu. Nah, apa aja untuk bertahan hidup usahanya? Banyak juga ya Mas ya? Iya, banyak. Ada nugget, terus yogurt itu, terus camilan yang repack gitu Mas. Kiloan. Nah, jadi kita beli kiloan, kita repack. Terus nugget mie juga, kalau nugget mie ini khusus untuk disetorkan ke sekolah gitu. Jadi kita tuh kalau bisa dapat pendapatan harian, mingguan sama bulanan. Jadi kalau bulanan kan dari gaji, terus mingguan itu dari yang dititipkan itu tadi. Kalau harian itu ya nugget yang saya jual ke orang umum itu tadi. Jadi dari situlah kita bisa memenuhi kebutuhan. Bisa survive di situ. Bisa survive di situ. Situasi yang menurut dengan paling berat tuh di situasi apa Mbak waktu itu? Kalau menurut saya tidak ada sih Mas. Soalnya kita emang bener mungkin ini ya, cobaannya berat kayak Mas berdarah-darah tadi ya. Tapi saya ngerasa ini jujur ya, maksudnya nggak dibuat betul. Saya ngerasa happy karena kita berkembang gitu. Jadi bertumbuh. Jadi meski kadang ada mungkin finansial yang kurang atau apa gitu, kita nggak mikir kok bisa gini, tapi gimana biar ini terpenuhi gitu. Jadi kita itu kayak ada challenge gitu.
Dan saya sendiri suka sama hal-hal yang seperti itu. Jadi selama menikah sama beliau ini, jujurnya ya happy-happy aja. Kita mikirnya enggak kok cuman segini gitu, tapi gimana biar ini bisa jadi banyak. Kita harus ngapain gitu. Apa yang harus kita lakukan. Fokusnya ke situ. Selain jasa, kita juga memproduksi produk-produk konveksi untuk seragam anak gitu kan. Dan juga ada selempang wisuda. Itu sebagai trademark yang mungkin kali ini kita sedang hit-hitnya. Kita bekerja sama dengan teman-teman atau anak-anak yang ada di perkuliahan kayak gitu kan. Mereka menjadi ujung tombak marketing kita. Ya ada MOG. Kalau kita enggak. Enggak ada. Satu juga. Iya. Bordir juga 1, 2, 3. Kita berawal dulu dari bijian, Mas. Bijian. Jadi pas COVID, kita malah mulainya pas COVID. Jadi ketika mungkin usaha orang lain lagi down-downnya, kita malah justru datengin mesin. Dan berawalnya dari itu, yang eceran. Yang cuma 6, kan minimal 6 ya Mas ya. 6, kemudian 12, lama-lama jadi ratusan, 100, bahkan ribuan ya. Bahkan ribuan. Kalau selempang wisuda kan namanya satu-satu. Iya, custom. Iya, Custom bisa. memang seperti itu. Kan custom, kalau custom itu kan harganya berbeda, Mas. Dan target untuk usaha ini memang bukan untuk menengah ke atas, tapi kita membantu teman-teman yang mau rintis, itu kita gandeng. Misalnya teman-teman yang lulus sekolah, lulus kuliah, pengen usaha, Mas saya mempunyai produk ini, kira-kira bisa nggak bantu membuatkan contoh? Kesinilah, saya bantu. Dan alhamdulillah dari kecil-kecil yang kita istilahnya opening, kita rawat, dan ternyata mereka membuahkan hasil dan dampak yang menurut saya memang signifikan untuk pertumbuhan usaha kami selama ini. Kita nggak muluk-muluk harus ratusan, bahkan ratusan ribu dan mungkin ribuan, enggak. Dari kecil-kecil itu kita rawat, mereka itu senang dan mereka bertumbuh dan mereka juga mempunyai rezeki jalan sendiri-sendiri dan kita merasakan dampaknya. Untuk konveksi kita juga cuma 6 juga melayani Mas. Baju 6 misal, kita melayani. Baju seragam 6 gitu. Kalau yang lain kan mungkin 50, 100 gitu. Ada pernah teman itu yang mengatakan dari kecil itu akan membawa dampak besar. Dan dari kecil itu sebagai umpan, dan ternyata mereka ketika trust, percaya, mereka itu kesini bawa order yang lebih banyak. Dan ternyata itu dampaknya. Kita itu ibaratnya nggak mau serakah lah. Kita usaha pengen hidup, dan yang lain tetap biar hidup. Kita itu pakai misalnya istilah slot. Istilahnya kita satu bulan itu mampu, taruhlah jilbab atau hijab, itu mampu 500. Ya udah 500 habis itu close order di situ. Mungkin kalau mindset orang lain pakai kita ambil semua, nanti yang ngerjakan mungkin lain. Ada orang lain. Kita nggak berani, soalnya kita ada standarnya sendiri. Jadi pendidikan yang kita dapat, kenapa kita ngajar pendidikan tuh Mas? Karena di situ kan ada kayak manajemen, kemudian psikologi untuk karyawan, kemudian untuk customer itu kita dapatnya kan dari situ. Dan kalau nggak nerusin ke jenjang perguruan tinggi, itu kan nggak bisa diakses. Kayak manajemen itu kan kalau kita nggak ke perguruan tinggi, sangat sulit diakses kan. Kalau total untuk misalnya kan kita produknya itu varian. Kalau dari jasa itu ada batch sekolah dan lain sebagainya. Itu kalau per hari kan ribuan pieces. Bisa. Terus kemudian kalau custom, kita kan memang terbatas. Mesti harus satu-satu, misalnya kan ada selempang itu kan cuma satu-satu, apa kan 2. Yang enak nanti 1 gerombolan, nah itu lebih enak seperti itu. Kalau pet itu ribuan per hari. Untuk mesin produksi awal pertama gitu kan ada akses dari teman itu kan, terus kemudian kita mendapatkan hasil dan kesempatan, terus kemudian ngambil mesin yang selanjutnya. Dan itu 100% bukan uang dari kita murni. Nah dengan adanya jaringan baru, terus kemudian kita tahu terkait permesinan, produksi mesin, kita tambah jaringan orang-orang yang biasa maintenance, yang mendapatkan manfaat. Dan kita dikasih kesempatan kenal orang yang membuat atau pabrik mesin. Untuk mesin yang kedua, itu nggak 100% dari uang kita, tapi kita jualan mesin. Kita dari jualan mesin. Hasil jualan mesin, kita ambil mesin. Kayak gitu. Mungkin dikatakan, berapa lama loh kok bisa ambil mesin lagi? Pola kita seperti itu. Mesin itu cara mendapatkan, istilahnya kita main ke pabrik itu kan, kapan bisa nggak ini bawa pulang. Dan ternyata ada cara lain untuk mendapatkan mesin tanpa kita mengeluarkan uang 100% dari kita. Itu sistemnya. Untuk optimasi kita ya ada pesanan-pesanan lain. Jasa kan sudah kita bisa lah perhitungkan jasa. 1 hari
1 bulan 1 tahun kan sudah tahu, ibaratnya kalau kita ambil rata-rata. Nah, tambahannya kita harus membuat produk turunan dari bordir, masih berkaitan dengan bordir, membuat baju, membuat jilbab, membuat itu kebutuhan anak-anak kuliah itu. Dari situ kita mendapatkan tambahan dari penghasilan jasa kita gitu. Semangat dari 45.000 loh. Makanya kalau kita nggak semangat kan 45.000 cuma histori saja kan. Ya, karena itu ketika kalau 45.000 di semangatnya dipakai itu kan, dari start 45.000 sampai kita mendapatkan kesempatan ini ya kita harus bersyukur gitu. Kalau secara psikologis tentu ada, tetapi secara ibaratnya zahirnya, nampaknya kita memang nggak ada. Lifestyle-nya sama gitu Mas. Dari dulu yang ngontrak sampai sekarang sama. Ibaratnya kita beli jajan ibaratnya kan sempol gitu kan. Sekarang masih ya, aktif dan istiqomah tetap sempol gitu aja. Dan ternyata tingkat kebahagiaan orang itu bukan mendapatkan berapanya, fantasinya berapa, dan ternyata ketenangan yang gitu. Tenang, terus teman-teman itu bisa bekerja, bapak ibu istilahnya sehat dan sebagainya, itu prestasi luar biasa. Part-partnya langkah kecil dikit. Betul. Karena kita sadar kita nggak ada privilege. Nanti kalau ambruk misalnya, kita mau bangun lagi pakai apa gitu. Jadi dinikmati sabarnya. Mungkin kalau saya itu anaknya seorang jutawan atau miliarder, mungkin ya nggak ngati-ngati. Ibaratnya itu langsung beli. Tapi kita sadar bapak ibu cuma bekali doa dan semangat kita itu ngati-ngati itu yang membuat kita itu tetap harus stay humble, terus kemudian harus tetap waspada, hati-hati. Pahitan kita ibaratnya modal kita itu kehati-hatian. Soalnya kehati-hatian kita yang tidak mempunyai backup siapapun ibaratnya seperti itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kita ada filosofi lain, usaha kecil atau orang yang kecil tapi dampaknya bisa besar. Itu aja keywordnya kalau dalam hidup saya itu. Bukan jadi anak siapa-siapa, tapi dari orang yang nggak dianggap tapi bisa menjadi dampak yang luas. Seperti klien-klien saya itu ibaratnya itu senang mendapatkan partner seperti kita kayak gitu kan, sudah itu prestasi yang luar biasa yang harus kita jaga selamanya. Tapi dari awal usaha kita nggak pernah pakai banner Mas, dan selalu di gang. Kontrakan saya kan di gang masuk gitu. Jadi emang optimasinya di sosmed. Salah satu modal kita adalah kepercayaannya. Ada tindakan preventif yang kita lakukan kepada setiap pelanggan kita dengan berbekal sedikit dari ilmu dunia pendidikan adalah psikologi mereka. Ibaratnya mereka itu mempunyai order, taruhlah order per baju itu 100.000. Mereka itu harus mengeluarkan dana untuk membuat ambil kain dan sebagainya. Terus bordir, Mas, kalau misalnya taruhlah bordir itu ada anggaran 10.000, itu bisa nggak? Saya harus merumuskan itu. Target saya, klien saya harus dapat order agar dia itu deal. Pendekatan yang saya gunakan seperti itu. Nggak usah muluk-muluk. Mungkin kalau saya itu pengen menang sendiri, cari untung sendiri, saya patok aja. Mas ini berapa? 20.000. Nggak bisa kurang atau? Nggak bisa. Kalau enggak ya silakan cari. Enggak seperti itu. Mbak atau Mas, kira-kira sampean ada anggaran berapa untuk bordir? Istilah seperti itu. Ini Mas, sampean bisa mengusahakan. Ya ini manajemen yang saya gunakan atau pendekatan yang saya gunakan selama ini. Fleksibel lah. Ibaratnya kualitas harga segini nanti jadinya kan sebelum kan ada sampel sebelum produksi kan. Harga 10.000 seperti ini. Kira-kira klien masuk enggak? Oh bisa, ya udah running gitu. Terus kemudian ada pembayaran yang mungkin enggak kontan ambil kayak gitu kan. Ada jeda 2-3 hari atau 1 minggu. Itu yang membuat mereka itu lebih nyaman bersama kita gitu. Kalau saya itu karena saya bukan tipe orang yang muluk-muluk atau mungkin suka kemewahan atau mungkin pengen dipandang orang gitu ya Mas. Jadi selama saya kan sukanya jajan. Selama jajan saya terpenuhi, ya udah selesai. Sesimpel itu saya. Dan itu bahagia dan tenang. Udah. Jadi di keluarga saya sama Mas Anwar itu ada namanya filosofi jajan. Jadi setiap hari itu harus jajan. Walaupun cuma 5K, 5.000 pokoknya setiap hari harus jajan. Karena saya juga sadar, ternyata bahagia secara psikologis itu lebih penting. Jadi mau masalah seabrek, tapi kalau psikologis kita itu happy, ya nggak kerasa Mas, beratnya itu nggak kerasa. Tapi kalau psikologis kita nggak happy, ya misal masalah dikit aja jadi besar. Bahagianya, ya sewu.
hobi saya tersalurkan. Iya, kalau Mas Salah itu. satunya memang kalau jajan ngikut ini. Kalau hobi saya yang menguntungkan itu saya suka memang membaca, terus kemudian belajar. Nah, dalam arti itu seperti halnya sehari itu kan harus baca artikel, misalnya tentang pengembangan atau informasi dan lain sebagainya. Itu sama ketika jeda produksi. Kan sebelum masuk ke produksi mesin, itu kan ada di desain dulu. Di sela-sela desain baca atau ada dengerin podcast misalnya pecah telur untuk inspirasi dan lain sebagainya. Itu salah satu hobinya seperti itu. Untuk ke depan tentunya penambahan alat produksi. Berhubung list klien kita itu semakin banyak, tidak hanya di dalam kota, tetapi luar kota, bahkan luar pulau, dan ternyata sudah mengendus kita. Itu PR kita untuk jangka pendek. Untuk jangka yang panjang, tentunya semakin banyak yang kita punya, misalnya produksi, bisa dimanfaatkan untuk kemanfaat masyarakat secara luas kayak gitu kan. Terus kemudian ekosistem kita terus dibangun, dan tentunya dari hasil apa yang kita dapatkan biar bisa manfaat. Mungkin bisa mendirikan sesuatu yang bisa menyalurkan hobi kita lagi ke depan. Misalnya ini kan sebenarnya kita kan di dunia pendidikan. Ya pengenlah mempunyai apa sih pendidikan, misalnya pendidikan bisnis yang bisa disalurkan terkait pengalaman kita selama ini. Mungkin untuk jangka panjang seperti itu. Menularkan mindset bisnis kepada orang lain. Meskipun itu bisnis S misalnya, itu kalau dikelola dengan baik itu kan bisa menjadi luar biasa. Saya Anwar dan bersama istri saya yang memiliki usaha bordir komputer Tulung Agung yang beralamat di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung. Kalau teman-teman ingin bekerja sama dengan kita, ini bisa menghubungi deskripsi di bawah ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama namanya.